Musim panas tahun 2023 di Arizona terasa aneh. Langit biru berubah keperakan, bukan karena kabut atau polusi pabrik, tetapi garis-garis panjang seperti goresan tipis membelah cakrawala. Orang-orang menatap ke atas, bertanya-tanya apakah itu pesawat atau sesuatu yang lebih direncanakan. Di balik radar dan sinyal-sinyal elektromagnetik, tersembunyi proyek ambisius yang disebut ilmuwan sebagai geoengineering. Upaya manusia mengendalikan sistem planet ini, cuaca, iklim, bahkan udara yang kita hirup. Beberapa menyebutnya sains masa depan, yang lain menyebutnya kesombongan terbesar umat manusia. Di laboratorium tersembunyi, para teknolog dan insinyur mempelajari bagaimana lapisan ionosfer bisa dimanipulasi sebagai teknologi bernama HARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Secara resmi, HARP adalah proyek penelitian ilmiah. Namun di balik frekuensi dan antenanya, banyak yang percaya ini lebih dari sekedar eksperimen. Gagasan bahwa manusia bisa mengatur ulang langit terdengar seperti fiksi ilmiah. Tetapi sejak abad ke-20, proyek-proyek terkait modifikasi cuaca memang nyata, dari penyamaian awan hingga eksperimen kimia di atmosfer. Setiap langkah seolah mendekatkan kita pada ambisi untuk mengatur bumi seperti mesin. Presisi dapat dikontrol dan tunduk, namun ada kejanggalan. Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena atmosfer misterius kerap muncul di berbagai belahan dunia. Pola gelombang aneh di awan, kabut logam halus yang tidak terdeteksi sensor publik, dan lonjakan radiasi elektromagnetik yang mempengaruhi satelit bahkan jaringan komunikasi. Bagi sebagian orang ini hanyalah kebetulan ilmiah, tapi bagi yang lain ini adalah tanda bahwa ruang di atas kepala kita bukan lagi milik alam. Lalu muncul istilah baru yang mengguncang batas antara biologi dan mesin. Transhumanisme geoengineer, sebuah teori yang menggabungkan dua ambisi besar manusia, mengendalikan langit dan mengendalikan tubuh. Jika atmosfer bisa direkayasa, mungkinkah organisme juga bisa disetel agar beradaptasi dengan udara yang telah dimodifikasi? Inilah bagian paling mengganggu. Beberapa peneliti independen percaya bahwa proyek-proyek geoengineering tidak lagi sekedar soal iklim, tetapi soal kontrol evolusi manusia. Campuran partikel nano, logam berat, dan frekuensi elektromagnetik tak hanya mempengaruhi cuaca, tapi juga lingkungan biologis kita. Disinilah batas antara teknologi dan kehidupan perlahan kabur. Bayangkan, udara yang kita hirup bukan hanya oksigen, tapi juga jaringan mikroskopis, partikel cerdas yang bisa merespon sinyal. Sebagai spasi digital di atas bumi, diterangi oleh antena dan satelit yang bekerja seperti saraf raksasa. Semuanya terhubung, dari tubuh manusia hingga sistem cuaca global. Apakah ini upaya untuk melindungi bumi dari perubahan iklim ekstrim, atau cara baru untuk mengawasi setiap individu di bawah langit yang sama? Mungkin di era ini langit bukan lagi sekedar simbol kebebasan, tempat manusia memproyeksikan ambisinya untuk menguasai segalanya, bukan alam semesta itu sendiri.